bisnis retail itu kan keuntungannya kan 500.000 rupiah lah, katakanlah seperti itu. 5%, 10%, jarang sampai 15-20% itu ada tapi jarang. Kalau dari awal saya berpikir ya, saya memiliki mindset usaha itu harus hutang bank, baru punya duit. Mungkin hutang saya sekarang puluhan miliar, Mas. Baru 2 bulan ya, 1 bulan awal itu saya itu sudah bisa ngomset 100 juta dengan modal yang tidak sampai 10% dari itu. Dari distribusi saja loh, Mas. Itu untuk saya sendiri, maksud saya awalnya kan saya di distribusinya ini kan kayak gitu. Jadi 100 juta pertama itu ternyata bisa didapat dalam waktu 1 bulan kalau kita siap, Mas. Kalau kita siap, kita benar-benar memetakan strategi kita. Itu untuk pemula seperti itu. Alhamdulillah setelah sekian tahun berjalan, kita flat di angka 500 juta yang didistribusinya. Jadi gini, kalau kita berniat memang benar-benar harus melunasi hutang, Mas. Allah itu pasti akan mendatangkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu jelas, Mas. Yang penting kita niat melunasi loh, Mas. Kita tidak niat untuk ngemplang loh. Jadi kita niat melunasi gimana pun caranya itu ada aja jalannya, Mas. Di tahun ini, Mas, kecepatan omset kami itu cukup luar biasa. Ketika di merger awal itu kan paling cuma 800 sampai 900 juta. Saya tidak tahu, pokoknya wis coba tak terapkan. Saya itu cuma kepengen omset 1M aja per bulan. Alhamdulillah sekarang sama Allah diberikan bisa sampai 2 kali lipat. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Denny Lukman, saya founder dari Madani Distribusi, Madani Grosir Snack dan Toko Tenang. Saat ini kami bergerak di bidang FMCG, Mas. Utamanya FMCG itu Fast Moving Consumer Good, pendistribusian produk-produk FMCG di area Kabupaten Pacitan, dan juga toko retail, grosir seperti itu. Kalau tokonya ya, Mas ya, berdirinya itu sudah lama, Mas. Cuman saya handlingnya secara langsung itu mulai bulan Januari 2025 ini dikarenakan, jadi gini, sebelumnya itu kan saya murni hanya di Madani Distribusi. Jadi untuk mendistribusikan produk-produk itu, Mas. Jadi yang ya orang lapangan lah, Mas. Kan basic saya itu sales, Mas. Jadi dari dulu saya kerja di perusahaan multinasional, kurang lebih saya di FMCG itu 16 tahun. Habis itu saya mendirikan perusahaan sendiri, Madani Distribusi itu. Nah, itu untuk mendistribusikan produk-produk yang dari pabrik untuk bisa terdistribusi di Pacitan, kayak gitu, Mas. Setelah itu saya buka Madani Grosir Snack itu untuk yang online, karena saya melihat ada potensi nih di online. Dan Pacitan ini kan kota kecil di Jawa Timur ya, jadi kalau mau mengembangkan kita harus keluar. Di sisi lain saya enjoy di sini. Nah, jadi caranya untuk mengeluarkan produk-produk kami ya lewat online seperti itu. Dan ternyata memang digital itu kan penting untuk saat ini. Digitalisasi entah apapun itu usahanya, kalau pakai digital itu scale up-nya lebih cepat. Di toko ini semula kan dikerjakan oleh kakak saya. Habis itu di tahun ini kita merger, Mas. Jadi satu, kita melihat potensi yang nanti bisa kita kembangkan dan saya bisa kembangkan di toko dan lain sebagainya. Ini kalau jadi satu akan besar. Gitulah, alhamdulillahnya di tahun 2025 ini kenaikan omset kita setelah toko saya digitalisasi dan lain sebagainya. Untuk promosi timnya kita benar-benar handling ya, dalam artian SDM itu yang semula tidak ada SOP, kita berikan SOP di toko dan lain sebagainya. Karena penyakitnya toko retail ya, toko retail grosir, pokoknya toko yang konvensional itu ada di SOP karyawan, Mas. Jadi karyawan itu biasanya suka-suka lah, maksudnya gitu. Apalagi kalau di kota kecil kayak gini, kita karena rasa sungkan atau gimana nya tinggi, pekewuhnya itu loh, Mas. Nah, itu yang membuat karyawan itu kadang ya wes pokoknya kerja gitu aja. Saya itu lahir di Madiun, cuman 2012 datang di Pacitan kerja jadi sales itu tadi, yang di perusahaan multinasional. Saya kerja di Garuda Food, Mas. Setelah itu saya ditempatkan di Pacitan karena saya masih bujang waktu itu. Wah, itu cuman dibekali nama toko gitu aja suruh nyari. Ya alhamdulillah, Mas, ketemu, Mas, nggak tersesat di gunung-gunung.
Kayak gitu. Setelah itu 2014 saya nikah. Dapat orang Pacitan. Jadi saya lulus di SMKN 1 Madiun. Itu dulu jurusannya otomotif, Mas, mekanik otomotif. Dulunya orang bengkel. Pernah juga kerja di bengkel, di dealer itu. Cuman mungkin passionnya aja ya. Passionnya nggak kebentuk waktu itu. Nah, akhirnya saya tuh seneng ngobrol, seneng ya kalau orang motor itu kan touring dan lain sebagainya gitu loh, Mas. Jadi dari berkendara lah intinya gitu, itu seneng lah. Dapat kesempatan di Garuda Food ini jadi sales. Saya nggak paham awalnya sales itu seperti apa. Nah, akhirnya terjun jadi sales. Pokoknya naik motor ya toh, keliling-keliling, happy. Jadi happy-nya dulu, Mas. Yang penting seneng dulu. Pekerjaan nomor 2 waktu itu. Ya namanya anak muda ya, seneng dulu. Wah, motoran kemana, ke Ngawi, Magetan, dan lain sebagainya. Setiap hari. Happy, Mas, enjoy. Habis itu mulai cari cara. Oh, ternyata ngobrol sama orang itu ada tekniknya. Itu semua kan dilatih semua waktu itu. Caranya seperti ini, closing dengan toko dan lain sebagainya. Itu waktu dulu itu ya dari nol. Ya cuman alhamdulillahnya itu kenapa saya bisa agak lebih cepat. Karena ketika di umur 23 tahun, itu saya waktu di rolling di Pacitan ini, semula jadi sales, akhirnya saya jadi supervisor di Kabupaten Pacitan untuk handling salah satu distributor rekanan dari Garuda Food. Nah, biasanya penyakitnya para sales itu disuruh untuk di-challenge naik ke tingkat berikutnya itu nggak mau. Nah, kalau saya nggak tahu ya apa memang orangnya gimana, tapi saya tuh ada tantangan dari supervisor yang lama itu ngomong kalau kamu ini bisa ini jadi supervisor untuk handling kayak gini, tapi harus dites dan lain sebagainya. Alhamdulillah ketika tes terus habis itu ya dapat kesempatan, ambil gitu aja. Jadi saya tuh jarang mikir pokoknya ada kesempatan sambil ada peluang kita sikat gitu aja wes. Ada perasaan itu rasa khawatir ini nanti peluang nggak datang 2 kali, walaupun kalau kita punya mindset yang bagus, peluang itu datang berkali-kali sebenarnya. Nah, tetapi kalau kita tidak segera ngambil atau nangkap momen itu, ya bisa hilang. Ya, alhamdulillah, Mas. Di sales itu memberikan saya banyak banyak ilmu lah, banyak manfaat dari sisi marketing, dari sisi leadership juga. Terus habis itu untuk pengelolaan SDM, manajemen inventory dan lain sebagainya itu waktu di Garuda Food itu kan hampir semuanya diberikan kayak gitu. Hanya saja memang belum terlalu maksimal kalau kita terjun sebagai pengusaha. Nah, ketika terjun dari pengusaha itu semua ilmu kepake, Mas. Tetapi ya namanya juga pengusaha, Mas. Kadang ada di atas, kadang di bawah. Ternyata setelah kita jalankan ya tidak semudah itu. Tidak semudah itu. Ternyata pengusaha itu butuh kekuatan ekstra lagi, butuh mindset yang lebih kuat lagi. Jadi gini, Mas, saya mikir saya itu dari dulu kan tetap di dunia sales ini ya, di FMCG lah, di dunia retail seperti ini. Kalau saya mau terjun di dunia lain, itu saya mengawali dari nol lagi. Makanya ketika saya kok pengen jadi pengusaha retail atau pengusaha distribusi ini, ya karena saya bisa itu. Gitu aja. Dulu itu saya bisa itu dan memang pada waktu itu rasa ingin bermanfaat itu cukup tinggi. Kalau saya cuma jadi supervisor, itu kelihatannya masih kurang gitu loh, Mas. Dalam hati saya aku pengen bermanfaat dari sisi lain, yaitu punya karyawan. Bayangkan kalau waktu awal itu kan saya nyopir sendiri, sales, canvassing sama helper saya, Mas. Ya, sampai sekarang itu helper saya, karyawan saya itu sampai sekarang ikut saya. Jadi sudah bertahun-tahun. Jadi alhamdulillahnya masih setia lah menemani saya. Jadi saya mikir kalau ini waktu itu dia bujangan. Saya ngasih cuman rezeki di 1 orang. Ketika dia sudah nikah, jadi 2. Alhamdulillah saya bermanfaat untuk 2 orang, Mas. Sekarang punya anak 1, perempuan. Jadi 3. Padahal sumbernya dari 1 di perusahaan ini. Jadi saya mikirnya, itu kalau 1 karyawan, alhamdulillah sekarang udah 24-an karyawan. Jadi itu kan lebih banyak lagi. Bukan 24 orang, Mas. Tapi orang di belakangnya itu kan banyak. Yang merasakan dampak dari atas apa yang saya lakukan gitu loh. Jadi rasa-rasa yang seperti itu tuh timbul karena ya ingin lebih bermanfaat aja. Dari situ, karena saya itu sering ngobrol sama yang Pareto itu, toko-toko besar itu, banyak insight yang saya dapatkan. Salah satunya mindset gimana menjadi pengusaha. Karena mereka mungkin ya melihat, wiki jani iso
buka toko dewe atau buka usaha dewe kan gitu. Waktu itu masih ragu-ragu lah dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah seiring berjalannya waktu atas izin Allah saya bisa mendirikan Madani Distribusi. Kayak gitu. Ya kalau terkait untuk toko tenang dulu ya tetap harga yang paling murah, Mas. Ya sebisa mungkin harga yang paling murah, jual yang paling murah, Mas, kayak gitu. Jadi biar apa ya, kita tahu lah persaingan toko itu saat ini kan cukup kuat banget kan. Apalagi kalau di bidang FMCG ini, bidang retail ini, banting-bantingan harga itu luar biasa, Mas. Jadi harga sudah murah, dimurahkan lagi, murahkan lagi. Apalagi sekarang banyak pemain-pemain muda. Mereka itu kadang nggak mikir, Mas. Yang penting untung Rp1.000, untung Rp2.000, Rp5.000, wes gas gitu aja. Padahal di balik itu keuntungan itu kan nanti dibagi lagi, diolah lagi dan lain sebagainya. Mereka tidak mikir cash flow ini gimana caranya, neraca keuangannya gimana. Biasanya mereka enggak. Orang yang sering banting-bantingan harga itu kayak gitu, Mas. Tipikal orang-orang seperti itu. Apalagi baru lulus jadi sales ya. Saya ngomongnya lulus ya. Jadi sales ya langsung gerak agresif, wah cari nama dan lain sebagainya. Ya kalau lanjut ya alhamdulillah ya. Tapi kan semua atas izin Allah. Nah dari awal buka saya itu dan kakak saya memang kita tidak pakai uang bank, Mas. Jadi kita dari awal saya itu sudah memegang alhamdulillah mendapatkan ilmu bahasanya kita itu dilarang memakai riba, memakai hutang bank. Kalau hutang ke supplier dan lain sebagainya, atau hutang berbentuk barang lah, yang penting akadnya jelas, semuanya jelas, ya itu pasti ada dan lain sebagainya. Nah, tetapi kalau untuk ke ranah riba, bank dan lain sebagainya, kita benar-benar mewanti-wanti itu tidak sampai kita lakukan. Bisnis retail itu kan keuntungannya kan Rp500.000 lah, katakanlah seperti itu. 5%, 10%, jarang sampai 15-20% itu ada tapi jarang. Kalau dari awal saya berpikir ya, saya memiliki mindset usaha itu harus hutang bank, baru punya duit. Mungkin hutang saya sekarang puluhan miliar, Mas. Kalau saya memiliki mindset itu, dan tidak akan bebas saya hutang. Pasti hutang terus. Kayak gitulah. Saya pakai mindset dulu. Saya benerin mindset saya bahwasanya modal itu tidak didapat hanya dari hutang bank. Banyak cara, Mas. Di Islam kita diberitahukan caranya. Akad-akadnya kita dikasih tahu kalau kita mau belajar, Mas. Ya kan? Ada akad mudorobah, murobah, dan lain sebagainya. Itu bisa, Mas. Di awal, karena saya memiliki koneksi ya dari luar Pacitan untuk bangun distribusi ini, banyak teman-teman di luaran itu yang di pabrik, yang di supplier, prinsipal besar itu kan ingin kebutuhan produknya terdistribusi di Pacitan. Dari situ, saya punya nih database. Saya punya database, toko saya, dan lain sebagainya. Saya punya tim, saya punya kendaraan operasional, dan lain sebagainya. Akhirnya kita dapat barang, Mas. Dapat barang, diutangi barang, terus kita mendistribusikan. Hasilnya ini yang benar-benar kita maksimalkan, Mas. Makanya sampai sekarang saya ya segini-gini aja. Dalam artian gaya hidup, Mas. Tapi kalau untuk bisnis pengembangan dan lain sebagainya, jadi uang yang datang itu benar-benar kita puterin lagi ke bisnis lagi. Semaksimal mungkin kayak gitu, Mas. Dengan seperti itu kita menekan gaya hidup, kita menekan rasa ingin tampil. Maksudnya rasa ingin terlihat di tempat orang lain. Atau mungkin kalau wah orang sudah punya distributor, mobilnya banyak, rumahnya di mana-mana dan lain sebagainya, ya kita tidak melakukan itu, Mas. Kita tampil biasa-biasa saja, yang penting cukup, kita bersyukur, sudah beres. Nah, uangnya itu yang datang kita puterin lagi, akhirnya buat kulak lagi, nambah barang lagi, tambah karyawan, tambah besar-besar, dan alhamdulillahnya bisa dibilang kita modalnya kecil banget. Kalau kita ngomong nggak pakai modal, nggak mungkin lah, modal Rp0 nggak mungkin, tetap pakai modal, tapi di tahun-tahun awal itu, baru 2 bulan ya, 1 bulan awal itu, saya itu sudah bisa ngomset 100 juta dengan modal yang tidak sampai 10% dari itu. Dari distribusi saja loh, Mas. Itu untuk saya sendiri. Maksud saya, awalnya kan saya di distribusinya ini kan. Kayak gitu. Jadi 100 juta pertama itu ternyata bisa didapat dalam waktu 1 bulan. Kalau kita siap, Mas. Kalau kita siap, kita benar-benar memetakan strategi kita. Itu untuk pemula seperti itu. Alhamdulillah setelah sekian tahun berjalan, kita flat di angka 500 juta yang didistribusinya. Yang melatar belakangi sekarang menjadi satu grup ya. Saya dan kakak saya buat CV baru namanya CV Teman Den Bagus Berkah. Itu untuk menaungi Madani Distribusi, Madani Grocery Snack dan Toko Tenang. Karena
saya melihat 3 divisi bisnis ini bisa dikembangkan. Itu dulu yang pertama. Yang selanjutnya saya melihat sampai tahun 2024 ya, akhir toko itu dikelola kakak saya itu pakai manual, Mas. Di usia sekarang hampir memasuki 50 tahun, manual bisa kebayang kalau omsetnya itu per bulan katakanlah 500 juta, itu kan banyak, Mas. Pembeli dan lain sebagainya itu yang datang seperti itu manual semua. Itu capeknya luar biasa. Saya tidak mampu. Manual itu dalam artian orangnya datang, dilayani, untuk cetak fakturnya itu biasa tulisan tangan, kertas sobekan, kertas buram seperti itu satu persatu di total pakai kalkulator. Itu dilakukan bertahun-tahun. Nah, saya kan bilang, Mas, ini sudah waktunya di digitalisasi, minimal komputer dikomputerisasi dan lain sebagainya. Nah, waktu itu beliau masih belum berkenan. Ya wes lah gini dulu. Akhirnya suatu ketika momen beliau bilang, ya wes ini lek kamu mau membuat ini lebih mudah lagi ya untuk komputerisasi dan lain sebagainya, karena Mas itu bukan apa-apa, saya melihat beliau itu capek gitu loh, yang diurusi banyak, masih ngurusin toko dengan manual itu pikirannya itu banyak banget gitu loh. Saya tuh kok nggak tega hati gitu loh, harus dikomputerisasi biar orang lain lagi yang mengatur, misal kasir atau siapa dan lain sebagainya, ada kepala tokonya dan lain sebagainya, ini biar beliau itu agak ringan gitu loh, agak ringan dari sisi pekerjaannya. Toh toko juga sudah jalan gitu loh, Mas. Walaupun waktu itu belum sebesar saat ini. Ketika beliau mau, ya wes ini dikomputerisasi, tapi yuk harus ada kamu di sini kan gitu tuh, Mas. Tuh saya yuk mikir, Mas. Saya itu sehari-hari di jalanan kan gitu. Kok harus stay dan lain sebagainya, melayani pelanggan gini ya seneng-seneng aja sih. Tapi saya mikirnya, kalau saya nanti bisa atau enggak, atau bagaimana dan lain sebagainya. Ini kan harus difikirkan gitu loh, Mas. Harus distrategikan, ditulis secara matang biar ini jalan tanpa gesekan. Walaupun kita tahu lah kalau namanya dua matahari kembar ya, yang mengelola suatu perusahaan itu pasti nanti ada yang sinarnya lebih terang, ada yang sinarnya lebih redup dan lain sebagainya. Nah, tetapi ini saya itu berusaha bagaimana caranya ini tetap bisa sama jalan. Beliau bisa lebih, waktunya akan lebih longgar lagi, memasuki nanti usia 50 tahun ke atas bisa lebih tenang lagi, lebih nyaman lagi, menikmati setiap kehidupannya, lebih bisa bermanfaat. Rasa-rasa ini yang membuat saya menjadi lebih kuat ya untuk ya wes oke, kita bergabung jadi satu. Toko saya handling, jadi untuk SDM-nya, manpower, terus habis itu SOP toko, untuk komputerisasi, digitalisasi dan lain sebagainya, ini saya garap semuanya, mulai masuk medsos, kita pakai TikTok, Instagram, ya kita pakai marketplace dan lain sebagainya. Saya lebih cenderung ke digitalisasinya, tapi kakak saya ini tetap support saya, karena tanpa support dia saya wes ya nggak bisa, Mas, anak muda. Jadi beliau itu supportnya ke saya luar biasa. Ya kakak itu sangat berjasa sama saya itu banyak hal, Mas. Kondisi waktu itu yang saya ingat itu kan, saya itu pernah namanya baru usaha, Mas ya. Distribusi baru usaha, mungkin salah perhitungan. Karena belum belajar terlalu detail ya, enggak punya mentor dan lain sebagainya. Itu kondisi saya punya hutang itu hampir 1 M, Mas. Dalam bentuk barang, Mas. Hutang itu 800 jutaan. Saya juga bingung gimana caranya bayar, karena saya itu benar-benar berpegang teguh saya enggak boleh pakai riba. Sebisa mungkin saya enggak boleh pakai riba. Itu ditagih. Bahkan istri saya waktu itu ditagih sama supplier, teriak-teriak di rumah kami, di ruang tamu itu teriak-teriak sampai waktu itu saya ke lapangan, Mas. Saya ke lapangan di Lorok. Ingat betul saya, itu saya mau pulang, kondisi kurang lebih kan hampir 1 jam kan dari Lorok ke Pacitan Kota. Dia itu kayak buru-buru gitu loh, Mas. Memang kondisi lagi drop. Uang istri itu tinggal mungkin 1.500.000-an lah. Waktu itu orangnya datang, terus pokoknya harus ada pembayaran dan lain sebagainya. Sama istri sisa uang terakhir itu dikasihkan gitu aja, Mas. Dikasihkan biar ya dia enggak mengintimidasi. Saya segera pulang untuk bisa negosiasi lagi terkait masalah hutang dan lain sebagainya, tapi beliaunya sudah enggak mau. Tapi saya kasihan sama istri saya, Mas Akor, itu. Dia harus ikut nanggung beban apa yang saya perbuat loh. Karena usahanya membuat saya banyak hal lah yang membuat istri saya itu ya jarang ada wanita yang bisa mendampingi pas kondisi suaminya benar-benar terpuruk gitu, Mas. Ya waktu itu ya memang hutang sebanyak itu ya kita berdua itu kayak blank itu aja. Kakak saya itu datang juga bantu dari sisi nasihat, menguatkan saya sama istri. Bahasanya tenang ae. Abah ki wis diatur karo sing kuwasa. Kabakalan sementing ade kudu taat, rajin ibadah, ora melakukan maksiat,
ojo sampai kenaan riba dan lain sebagainya. Karena Allah itu membenci orang yang makan riba. Orang yang mengambil riba Allah sangat membenci. Kata Allah mengumumkan perang dengan orang yang makan riba gitu mas. Jadi aku waktu itu ya pengen mas, koyo wes apa tak tangai ya. Wong yo bekerjaan enek, aset enek, tak tang biar untuk nutup. Terus saya tak ngapain lah begitu. Cuman itu tidak saya lakukan karena ya ini nanti kalau saya masuk ke ranah itu justru akan jauh lebih buruk lagi di saya, di keluarga saya. Saya yakin itu mas. Saya yakin, makanya saya tidak berani banget berhubungan dengan riba mas. Mas, istri saya itu dampingi saya itu mungkin banyak susahnya lah. Saya sama istri menyembunyikan semua masalah kita itu dari orang tua. Jadi seolah semuanya baik-baik saja gitu mas. Biar orang tua juga nggak mau mikir istri saya belum banyak menikmati apa yang seharusnya dia nikmatin gitu. Dia mau dampingin saya, dia tetap setia sama saya, dia menguatkan saya dari segala sisi mas. Entah itu dari sisi hubungan, dari sisi agama dan lain sebagainya. Makanya saya tuh ya saat ini gimana caranya berusaha saya punya bisnis ini buat bagiin terutama di keluarga, terutama di istri sama anak itu saya prioritaskan orang tua. Habis itu saudara sekitar dan lain sebagainya kayak gitu mas. Jadi kalau bisa dibilang jasa istri kepada saya itu apa banyak mas. Saya kalau nyebutin satu persatu ya banyak banget. Kalaupun waktu itu istri saya meninggalkan saya pun mungkin rasanya dia tidak salah mas. Dia tidak keliru karena memang saya gitu loh. Memang semua aktornya saya, semua yang membuat keputusan saya dan saya yang harus tanggung jawab. Tapi alhamdulillah dia masih menemani saya, masih setia dengan saya dan lain sebagainya. Jadi ya kayak gimana ya? Yes, pasang badan gitu loh mas. Maksudnya ya wes pokoknya aku karo kowe iki senenge ora mung pas seneng tok gitu. Jadi ya wes susah seneng ayo bareng ngono lah kayak gitu. Jadi ya alhamdulillah momen-momen itu kita lewati dan saya juga ngomong sama istri waktu kita lagi jatuh kita terakhir. Saya tidak bakalan membuat hal yang nantinya akan berdampak buruk untuk perusahaan, untuk keluarga dan lain sebagainya. Aku harus lebih mateng lah. Untuk cara ngelunasin hutang ini, saya negosiasi ulang. Saya berkomunikasi, saya negosiasi. Saya menjual semua aset saya, Mas. Yang bisa saya jual, saya jual. Saya tidak mikir tanah, kendaraan, perhiasan itu sudah terlebih dahulu itu. Istri saya tidak pakai apa-apa, Mas. Habis semuanya mas. Ya alhamdulillah dia itu dulu sempat nabung kan emas dan lain sebagainya itu sempat akhirnya habis sejual buat bayar utang. Dan tersisa mas. Kenapa saya bisa dapat pelajaran berharga bahwa saya harus menanggung beban utang sebegitu besar itu karena murni kesalahan saya sendiri terlalu percaya dengan orang lain. Habis itu tidak mendelegasikan tim sebagaimana mestinya. Saya tidak dari sisi administratifnya kurang baik, kurang bagus. Itu yang membuat semuanya tiba-tiba kok, loh saya punya hutang segini gitu. Jadi ada ya uang yang nyantol ke toko, ada stok yang loss. Itu terjadi mas. Di hampir semua bisnis retail saya yakin pasti ada loss stock. Qadarullah loss stock saya itu besar gitu loh. Makanya harus segera keluar kayak gitu. Akhirnya sekarang saya memanajemen gimana caranya stok opnam itu harus bisa setiap hari. Harus bisa update mas. Di toko, entah di gudang, harus setiap hari. Memanfaatkan jam-jam yang memang kondisi traffic lagi sepi. Kayak gitu. Jadi jam 2 sampai jam 4 gitu kita coba stok opnam terus itu. Komputerisasinya kita lebih perketat lagi dan lain sebagainya. Alhamdulillah ya sudah setelah itu semuanya sudah bisa dibilang sudah beres semuanya. Jadi gini, kalau kita berniat memang benar-benar harus melunasi hutang mas. Allah itu pasti akan mendatangkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu jelas mas. Yang penting kita niat melunasi loh mas. Kita ada niat untuk ngemplang loh. Jadi kita niat melunasi gimana pun caranya itu ada aja jalannya mas. Di tahun ini mas, kecepatan omset kami itu cukup luar biasa. Ketika di merger awal itu kan paling cuma 800 sampai 900 juta. Sekarang itu, waktu itu saya kan dapat ilmu juga dari TDA itu mindset mas. Mindset, kamu pengen mindsetnya orang-orang sukses itu dikatakan seperti ini, seperti ya udah. Saya sudah tahu pokoknya wis coba tak terapkan. Saya itu cuma kepengen omset 1M aja per bulan. Alhamdulillah sekarang sama Allah diberikan bisa sampai 2 kali lipat. Itu dalam jarak waktu mungkin berapa bulan aja di tahun ini. Setelah merger itu, setelah saya memaksimalkan potensi toko, potensi tim ini saya maksimalkan dengan online-nya yang saya kuatkan lagi, saya perkuat lagi, itu bisa. Dan online itu mas, saya memaksimalkan jaringan database yang ada di lokal Pacitan. Retail bisa di online kan mas, itu yang banyak orang tidak tahu mas.
Gini Mas, karena ya tadi saya bilang dulu kan konvensional. Dulu toko retail kami itu konvensional banget. Ketika kita punya strategi online ini, strateginya tidak langsung masuk di marketplace loh Mas. Tetapi online-nya memang online yang untuk dipasarkan di lokal. Kita tidak usah muluk-muluk harus ke seluruh Indonesia. Tidak, di lokal aja dulu Mas. Kita maksimalkan. Apakah benar orang lokal itu sudah tahu keberadaan toko kita? Itu aja wes. Minimal 5 kilo, radius 5 kilo itu. Lah caranya gimana? Ya pakai database Mas. Kita cari database WA, warga-warga. Mungkin masuk ke grup-grup jual beli online dan lain sebagainya, masuk ke Facebook, mulai aktif di media sosial buat konten-konten yang bisa menarik pelanggan. Itu saya ngumpulin yang satu grup itu yang memang saya bentuk sendiri di luar grupnya kakak saya tadi. Itu sekarang dalam waktu 3 bulan itu satu grup sudah full 1000 berapa ratus itu yang untuk satu WA. Sudah full 1000-an reseller sudah masuk di situ. Itu kita ngambil 10%-nya aja. Mereka belanja mungkin per hari ya 20.000 gitu. Itu sudah Mas. Dari konversi itu aja kita sudah bisa. Itu belum di TikTok. Di TikTok kalau kita bisa buat video FYP, wah enak Mas. Alhamdulillah kita punya settingan strategi di TikTok dan untuk memaksimalkan toko itu di bulan Mei ya. Bulan Mei itu baru kita maksimalkan ya. TikToknya kita buat konten terus, habis itu kita langkah-langkah gimana caranya untuk membuat video viral, gimana caranya untuk dikenal dan lain sebagainya lewat media sosial. Kita praktekkan satu persatu di tim kita yang memang khusus di online ini. Alhamdulillah dalam jangka 1 bulan salah satu tayangan video saya itu hampir ada yang 500.000 views. Itu yang membuat titik balik toko dikenal banyak orang. Jadi setelah dari itu, setiap hari itu pelanggan baru datang terus Mas. Jadi kalau kondisi tokonya waktu itu layoutnya kita perbaiki Mas. Layout toko kita perbaiki. Bagaimana caranya konsumen yang datang itu nanti nyaman. Nyamannya orang kan beda-beda Mas. Kalau mau semuanya dibuat nyaman itu tentu tidak bisa ya. Semampu kita. Kita bisa memperbaiki toko, kita pakai rak-rak, kita tata produknya, dan lain sebagainya. Kita buat promosi yang menarik di toko, kita karyawan toko kita brief satu persatu gimana caranya melayani pelanggan dan lain sebagainya. Karyawan online kita harus tahu gimana cara buat konten yang benar. Dari situ perlahan-perlahan alhamdulillah Allah mendatangkan rezeki dari viralnya satu konten ini meledak dan setiap hari sekarang itu orang baru itu banyak terus datang ke toko kami Mas. Strategi sayur murah itu idenya dari kakak saya, tapi eksekutornya kami Mas. Jadi beliau dapat sayur nih. Kalau saya kan lebih ke FMCG ke snacknya. Nah, jadi beliau itu buah. Dulu toko itu memang snack itu juara Mas. Seiring berjalannya waktu COVID itu mulai berpindah ke buah, sekarang mau merambah di sayur. Karena kita melihat pasar sayur di Pacitan ini kan harga cukup tinggi kan, karena semua impor dari luar daerah semua. Nah, alhamdulillah kita dapat harga sayur itu murah. Nah, kakak saya nyuruh saya, coba survei, beli sayur, ini di mana ini. Nah, saya sama istri berangkat survei keluar kota, nyari nih, sayur harga sekian, plek, ayo kita main sayur. Itu idenya dari beliau. Kita buat, oke, ya wes, ini tim konten, kita duduk bareng, kita meetingkan, ini sayur ini gimana cara konten bisa meledak. Ketemulah 15.000 satu kresek. Gitu Mas. Jadi belanja sayur bebas berapapun, satu kresek, mau sedikit mau banyak, bayarnya cuma 15.000. Itu memang kita budgetkan ya, memang kita budgetkan untuk promosi. Jadi gimana caranya orang mengenal nih toko. Dari situ Mas, akhirnya viral. Orang jadi tahu bahwasanya toko kami itu tidak hanya jual snack, hajatan, dan juga buah, tapi juga sayur. Seperti itu. Akhirnya sayur kita bisa viral kemana-mana ya. Kita jualan sayur yang memang murah dan kualitasnya yang bagus loh Mas. Bukan sayur murah terus ngawur gitu, enggak. Enggak sayur BS, sayur fresh semua Mas itu. Iya Mas, jadi impact-nya ketika kita buat sayur murah ya, grand opening, kita banyak teman-teman saya, loh kok buka toko nengan gitu, wah buka cabang neng ya, padahal enggak ya, tetap sama ya. Kita bahasakan grand opening, kita buka di situ, kita setting sedemikian rupa, kita kontenkan dan kita sebarkan. Viral di sayur naik Mas. Ternyata orang datang yang semula mau beli sayur itu beli buah sekalian. Habis itu kalau ada yang mau hajatan dan lain sebagainya, pas datang, tahu di situ ada buah, ada sayur, juga beli buah dan sayur. Jadi ini kena semua Mas. Orang yang beli sayur atau beli buah, pas waktu ada anaknya, ngajak anaknya, dan oh ada snack-snack di situ. Beli snack juga, alhamdulillah semuanya sekarang bisa
mengekor kayak gitu. Saya mikirnya sekarang kan kita juga live ya di TikTok, di Shopee juga itu untuk mengeluarkan produk kita yang keluar. Di sisi itu dengan live-nya TikTok kita terus-terusan ya, kita setiap hari kita live, itu algoritma secara TikTok itu kan menyebar. Akhirnya orang-orang itu tahu Mas, tahu ada nama toko tenang, ada Madani Grocery Snack. Oh ini di mana tempatnya? Mereka mencari tahu Mas. Mereka sudah aware dengan ini, mereka mencari tahu di mana. Biar apa? Biar mereka setelah mereka tahu, mereka action melakukan pembelian di toko kita Mas. Nah makanya ketika saya lihat ini live ini harus terus dipertahankan, konten ini harus terus digali karena sekarang itu emak-emak milenial ya sama Gen Z, mereka itu harus tahu dari handphone dulu baru datang Mas. Kalau dulu kan dari informasi simpang siur, habis itu datang baru beli. Kalau sekarang kita memberikan pelayanan, mereka cukup di rumah aja Mas. Mereka cukup di rumah lihat konten kita, mereka chat di admin kita, barang sudah datang di depan rumahnya. Lebih enak, lebih praktis. Nah, toko retail itu sekarang jauh barang yang pakai itu. Mereka kalau tidak segera berkembang ke ranah digital, ranah online terutama ya. Dan online-nya ini bukan online yang ribet loh. Ini online lewat WA loh, lewat TikTok, lewat Instagram, ini semua gratis kok. Yang mahal kan cuma ilmunya, iya kan? Yang gimana caranya dapat tahunya kok bisa gitu. Tapi selebihnya semuanya gratis Mas. Semuanya gratis, tinggal kita maintain aja. Gimana caranya database ini tetap jadi pelanggan yang loyal dan setia. Nah, setelah ini dapat kita berikan kemudahan untuk berbelanja, kenyamanan berbelanja, ya sudah, harga itu sudah nomor sekian Mas. Jadi kita tidak perlu hancur-hancuran harga, kita tidak perlu rusak-rusakan harga, karena itu tidak bertahan lama Mas. Kita bisa jual harga murah, kita punya kompetitor akan jauh lebih banyak, punya musuh lebih banyak. Karena apa? Kita pasti didoakan yang buruk-buruk sama mereka. Wah, mateni rezeki kuwi, wah kuwi regane ngerusak ngene wis ndang bangkrut dan lain sebagainya. Mereka pasti akan bicara dengan kata-kata yang kotor. Nah, itu kan jadi kayak afirmasi negatif juga kan. Kalau kami dapat info kayak gitu. Makanya kita jual dengan harga yang biasa-biasa saja, yang standar-standar saja, yang kita rasa kita sudah cukup untung, orang lain juga bisa merasakan keuntungannya. Orang yang beli tidak merasakan kemahalan, sudah wis. Dari situ, oke, semua sama-sama setuju, harganya terbentuk, Mas. Kejadian kenapa toko ini perlu di-online-kan lebih maksimal lagi, Mas ya. Karena saya melihat, Mas, peluang online itu besar. Habis itu kompetitor-kompetitor lain di kota-kota lain sudah masuk online. Nah, saya kalau tidak segera mengikuti, ini ketinggalan Mas, akan ketinggalan. Nah, kalau saya ketinggalan, tujuan awal kami tidak bisa maksimal untuk membesarkan perusahaan, untuk merger ini ketika ini jadi satu dan lain sebagainya. Gimana caranya untuk lebih bermanfaat dan lain sebagainya. Ini tidak bisa maksimal Mas. Nah, akhirnya saya dapat ilmu gimana caranya untuk mengembangkan bisnis secara online. Kita install di toko dan lain sebagainya, bisa. Alhamdulillah Allah memberikan kemudahan, sekarang toko kita dikenal, online kami cukup bagus lah di Pacitan. Yang dijual di online itu kalau yang di TikTok sama di Shopee itu kita jual minyak kayu putih Mas. Cuman minyak kayu putih aja, ternyata yang paling laku minyak kayu putih. Saya itu juga kaget. Di luaran sana minyak kayu putih kan juga banyak ya. Tapi kenapa kok bisa beli dari orang Pacitan? Ya itu saya juga kaget, tapi ya Alhamdulillah mungkin Allah memberikan rezeki itu tadi Mas. Ya, jadi ya sudah, kita jalani gitu aja. Itu yang di TikTok. Kalau yang di toko lebih cenderung ke snack. Ya snacknya ini tetap kita online kan. Ya tetap ada yang beli. Bahkan kita dapat pelanggan dari luar kota itu untuk beli snack di kami itu juga ada. Karena kita juga akhirnya ngirim ke kota-kota tetangga sebelah. Kayak gitu, yang masih bisa kita jangkau. Snack-snack yang memang kita murah dan lain sebagainya bisa kita kirim ke kota-kota terdekat lah dari sini. Kayak gitu Mas. Jadi terkait masalah gimana caranya untuk men-scale up SDM ya, atau mungkin karyawan, orang yang bekerja sama kita itu tentunya tidak mudah Mas. Karena ini setiap hari itu ada aja masalahnya terkait masalah SDM ini Mas. Jadi mereka yang dulunya, yang di toko ya, kita bahas di toko itu, kalau yang dulunya itu mereka kurang atau mungkin mereka kurang mendapatkan ilmu bagaimana caranya untuk bekerja sesuai dengan aturan, nah, itu agak sulit Mas.
Apalagi kalau sudah lama. Apalagi orang itu kalau sudah lama dibiarkan tidak ada briefing, tidak ada bonding bersama, tidak ada reward and punishment, ya kan? Itu penting, Mas. Mereka selama ini ketika kerja cuman harus kerja aja, secara otak manusia, secara mindset mereka ya cuman segitu-gitu aja. Mereka kurang melakukan hal-hal yang sesuai dengan keinginan kita. Akhirnya kita jadi emosi, Mas, bawaannya. Jadi gini, kalau orang yang lama-lama ya, tipikal orang lama bekerja dengan mereka susah untuk injek lah materi-materi baru, cara-cara baru. Itu yang pertama mereka lakukan pasti akan menolak, Mas. Di kami juga sama, Mas, juga gitu. Tapi kita berikan pemahaman bahwasanya ini terbaik loh. Ini cara yang terbaik agar apa? Agar toko ini, agar perusahaan ini long lasting, jangka panjang. Kalian tetap bisa bekerja, kita tetap bisa berusaha bersama-sama. Tapi kita harus melakukan hal-hal ini secara beriringan. Makanya, Mas, untuk pendekatan pertama kali saya itu terkait tentang agama, Mas. Spiritualnya saya sentuh dulu, Mas. Kalau ketika spiritual ini bisa jalan, ini yang lainnya bisa ngikut, Mas. Di tempat kami itu sholat ketika jam kerja ya. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Ini kan ada yang jaga semua. Karena kalau waktu subuh, pas waktu sayur, lombok datang itu kan karyawan sudah ada yang datang. Walaupun cuma satu orang menunggu. Nah ini ya kita wajib kan juga harus sholat. Jadi 5 waktu sholat ini di toko kami semua karyawan wajib sholat dan meninggalkan pekerjaannya, Mas. Tinggal toko rame, Mas. Misal ada promosi, rame dan lain sebagainya. Sudah masuk azan zuhur. Ya sudah kita tinggalkan, Mas. Yang laki-laki itu wajib ke masjid, Mas. Karena kita tidak menyediakan musola di toko kita. Ada tempat sholat untuk perempuan. Gitu, Mas. Untuk perempuan ada tempat sholat di toko. Tetapi kalau laki-laki wajib ke masjid. Bukan ditutup tokonya ya, tapi pekerjaannya diselesaikan saat itu juga. Langsung ke masjid, bareng-bareng, Mas, kita sholat di masjid. Setelah itu ya balik lagi aktivitas seperti biasa. Kalau awalnya mungkin pelanggan ini akan merasa, loh kok pas waktu saya datang ya pas adzan kok ditinggal gitu kan. Mereka pasti akan merasa, kok gimana? Tetapi kalau mereka muslim, mereka pasti akan paham, oh ya ini waktu sholat. Dari situ aja kita berdoa ya sama Allah biar si pelanggan itu ya dapat hidayahnya dari Allah aja. Kita tidak punya daya dan kuasa apapun loh, Mas. Saya buat konten sebagus apapun, konten seviral apapun, harga semurah apapun. Kalau Allah tidak berkehendak untuk mendatangkan pelanggan itu ke toko kita, ya tidak ada pelanggan, Mas, itu kami, Mas. Rasa khawatir kalau nanti barang itu hilang diambil pelanggan dan lain sebagainya pasti ada, Mas. Rasa lah ya, rasa itu pasti ada. Cuman kan kita ikhtiar, gimana caranya biar itu tidak terjadi, Mas. Nah, jadi ketika waktu sholat, laki-laki di masjid, perempuannya kan masih ada, Mas. Nah, jadi yang perempuan ini menjaga di toko, melayani semampunya. Setelah itu, laki-lakinya datang ke toko, balik, beraktivitas lagi, yang perempuan sholat. Jadi kita memanage itu, Mas. Memberikan SOP, ini jam sekian, istirahatnya, dan lain sebagainya. Ini kita manage, akhirnya mereka terbentuk, Mas. Jadi tidak ngawur, tidak hilang plang terus habis itu toko sepi nih. Nah, pelanggan juga bingung kan. Ini mana yang jaga dadaan itu? Enggak, Mas. Jadi tetap kita atur, Mas. Nah, ini pentingnya manajemen SDM di sini, Mas. Ini hal kecil sepele tapi dampaknya luar biasa. Selain sholat kita kan juga menerapkan membaca Al-Qur'an. Jadi minimal ya 15 menit atau setengah jam lah. Paling lama itu setengah jam, Mas. Tapi saya antara 15 sampai setengah. Itu saya wajibkan mereka membaca Al-Qur'an. Dan saya sendiri atau kakak saya yang nyimaknya. Yang untuk menyimaknya dan membetulkannya kami sendiri. Kita bergantian. Ternyata, Mas, di usia mereka yang saat ini, itu tuh banyak juga yang dalam tanda kutip buta huruf di Al-Qur'an gitu loh. Jadi ada yang tidak tahu, Mas. Ya rata-rata kan karyawan kami kan yang Gen Z yang di online itu kan sampai kurang lebih 25-an ke bawah. Terus habis itu yang karyawan toko sudah ada yang ya 28-an tahun ke atas lah. Ya ada yang masih 19, 20 itu masih ada, tapi sebagian besar karyawan di toko itu orang-orang lama semua gitu lah. Saya menginstal orang baru itu Gen Z. Kalau di luar sana orang Gen Z itu kan malas kan, Mas ya. Katanya pemalas dan lain sebagainya. Menurut saya tidak juga, Mas. Gen Z itu bisa dijadikan mesin penggerak atau pendorong di era digital seperti ini, Mas. Hanya dikasih ruang dan dikasih tempat gimana caranya mereka berekspresi. Seperti itu, Mas. Gen Z itu powernya luar biasa. Kalau kita bisa memaksimalkan, Mas.
Alhamdulillah ketika MGS itu, Madani Grosir Snack itu kan memang khusus online Mas. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan online, yang garap kan mereka. Itu gaji semua Mas. Dari awal saya install MGS ini sampai sekarang nggak ada yang keluar Mas. Ya ada yang keluar itu buat kuliah, bukan buat cari kerja lain Mas. Kan ada orang Gen Z 1 bulan kerja habis itu resign, 2 hari kerja resign. Itu ada. Alhamdulillah mereka itu tidak Mas. Saya jadi curiga, ini Gen Z apa bukan ya? Nanti Gen milenial ini yang menyusup ya. Tapi ternyata enggak. Ternyata apa? Kita bisa membentuk itu semua dengan cara memberikan space Mas buat mereka. Memberikan target yang jelas. Memberikan reward yang jelas, punishment yang tepat kepada mereka, dan akhirnya mereka bisa jalan on the track sesuai dengan kemauan kita. Kayak gitu. Jadi sisi spiritual ini ketika kita sudah mulai ngeklik ya, memfasilitasi untuk itu, ya kita sholat bareng, terus kita ngaji bareng di situ. Saya tidak mulu-mulu Mas, hanya sholat dan membaca Al-Quran saja dulu. Untuk puasa, sholat duha dan lain sebagainya itu nanti dulu belakangan Mas. Ini dulu aja, kalau mereka saja sudah, ini yang paling pokok utama ini sudah oke, klik, itu lainnya bisa sendiri Mas. Bayangkan kita tahulah berapa banyaknya pahala membaca 1 huruf Al-Quran. Kalau 15 menit itu kita bisa mereka bisa membaca melalui kita, masa tuh tidak ada 20, pasti lebih kan Mas? Pasti lebih. Dikali berapa? Nah itu Mas yang mau saya kejar dan kakak saya kejar, gimana caranya perusahaan ini tidak hanya mikir untung rugi aja, tetapi juga mikir surga dan neraka gitu. Kalau saya boleh menyampaikan itu untuk para pebisnis muda lah terutama ya, atau yang baru mulai, atau mungkin yang sudah generasi milenial atau baby boomers, itu biasanya mereka terkotak sama mindset Mas. Jadi ketika mindsetnya ini tidak bisa keluar dari mindset yang negatif, afirmasi yang dimiliki itu negatif, ini akan sulit Mas. Salah satu contohnya pebisnis muda saat ini, orang-orang muda terus ataupun orang-orang yang ingin maju, itu kan mereka enggan untuk belajar, enggan untuk mencari tahu bagaimana ilmunya, enggan untuk bersosialisasi dengan orang yang lebih dahulu, enggan berkomunitas dan lain sebagainya. Itu akan ya terkotak di situ-situ saja. Dia tidak akan bisa jauh melenting ke depan kayak gitu. Jadi kalau orang sudah mindsetnya sudah sebagai pengusaha, mental blocknya sudah mulai hilang ya, dia sudah tidak memiliki mental block, pokoknya semuanya bisa dikerjakan dan tidak menerima saran-saran negatif, itu sudah mulai hilang di dirinya. Selain ketenangan yang dia miliki, dia akan menjadi pejuang untuk bisnisnya, itu akan jauh lebih, effortnya lebih besar. Dan hasilnya itu bisa dipastikan akan jauh lebih baik selama kita melibatkan Allah dan ketaatan kepada agama kita. Karena semaksimal apapun ikhtiar kita, sebanyak apapun ikhtiar kita, kalau kita tidak mendekatkan diri kepada Sang Pemberi rezeki, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya mau dapat dari mana? Apalagi kalau kita sudah pakai riba, menyatakan perang. Padahal Allah jelas-jelas Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Itu aja masih ditentang. Mau bagaimana? Mau bisnisnya lancar. Ya kalau dapat uang banyak, ternyata bisnisnya lancar dan lain sebagainya. Itu kan istidraj Mas. Bagian dari hukuman Allah yang ada di dunia. Ketika mereka sudah merasa oke, merasa semuanya baik-baik saja, tiba-tiba Allah cabut nyawa, belum sempat bertobat dan lain sebagainya. Nah, itu kita tidak mau Mas. Makanya di perusahaan kami ini, selain kita mikir bagaimana caranya memberikan makan kepada diri kita, anak istri dan keluarga, kita juga mikir bagaimana caranya menghadapi nantinya suatu kepastian, yaitu kematian, dengan cara kita melakukan amalan-amalan yang baik, mulai dari toko, mulai dari pekerjaan, mulai dari nanti di luar lapangan, bagaimana caranya keluar dari kantor, dari gudang ini kita berdoa dulu. Habis itu nanti gimana tim sales ini, saya punya mindset yang bagus, hari ini harus bawa omset sesuai dengan target dan lain sebagainya. Ketika itu sudah kita mantapkan, kita pastikan, Allah melihat ikhtiar kita dan tidak menutup kemungkinan Allah melihat ikhtiar kita dan mengijabah doa-doa kita. Ya semuanya mudah gitu loh. Bagi Allah semuanya mudah, semuanya akan berjalan dengan tenang kayak gitu Mas.
Jadi misal ada teman-teman yang mau sharing, mau ngobrol terkait permasalahan di bisnis retail, distribusi online yang melibatkan toko seperti ini, bisa loh Mas, kita gabung dengan komunitas yang saya ikuti itu TDA, ya TDA di Pacitan. Nah nanti bisa saya akan cantumkan nomor saya. Nah nanti kita bisa berkomunikasi, menjalin hubungan gimana sih caranya bekerja itu agar tidak sendirian gitu loh Mas. Bekerja itu biar ada temennya. Karena value-value di TDA itu bagus banget. Jadi kita itu kadang merasa kalau kita sendiri seolah-olah bisa. Tapi kalau pas waktu drop lah baru nyari orang lain lah. Kenapa kok enggak sebelum drop ya kita cari orang-orang yang memang kita bisa membantu kita untuk scale up jauh lebih tinggi lagi. Saya Denny Lukman dari CV Teman dan Bagus Berkah yang berlokasi di Pacitan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.